Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu untuk setiap kami yang tadi telah memuji Engkau dan berdoa syafaat kepada Engkau. Dan saat ini ya Tuhan, kami masuk di dalam pemberitaan akan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang tuntun dan sertai setiap kami, sehingga benar-benar ya Tuhan, ada hati yang subur, hati yang haus dan lapar akan firman-Mu itu yang semakin membawa kami untuk bertumbuh di dalam Engkau, di dalam menyenangkan hati-Mu, di dalam memuliakan Engkau saja ya Tuhan. Karena itu biarlah Engkau yang memberkati akan waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah Engkau yang membimbing kami kepada pengertian-Mu saja. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur pada hari ini kita tiba pada Amsal yang ke-9, di mana dari Amsal 1 ayat yang ke-8 berisi ajaran hikmat yang dituliskan oleh Salomo dengan menggambarkan ayah yang bisa dimengerti di bagian ini adalah orang yang sebelumnya telah terlebih dahulu mengikut Tuhan dan diasumsikan memiliki pengetahuan maupun pengalaman rohani dan masih terus berproses mengajarkan hikmat kepada anaknya, yaitu yang dimengerti di sini adalah kepada orang yang masih dalam tahap awal belajar mengikut Tuhan, di mana memerlukan bimbingan ataupun mentoring dari orang yang telah terlebih dahulu mengikut Tuhan. Dan mari bersama-sama di dalam Amsal 9 ini kita membacakan ayat yang ke-7 sampai 12. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Amsal 9 ayat 7 sampai 12. Saya akan membacakannya untuk setiap kita. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagi dirimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, maka engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Ayat kunci dari Amsal 9 ini yaitu pada ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Salomo kembali menekankan di akhir ajaran hikmatnya ini kepada anak muda dari pasal 1 ayat yang ke-8, di mana sebelumnya di ayat yang ke-7 menyatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini adalah syarat yang penting untuk bagaimana anak mengenal hikmat yang dimaksudkan Tuhan. Dan di pasal 9 ayat yang ke-10 di sini menekankan kembali lagi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan memperoleh hikmat, dan hikmat itulah yang membimbing seorang anak untuk mengenal yang Maha Kudus yang adalah pengertian. Jadi bila kita bandingkan di dalam Amsal 30 ayat yang ketiga, di situ menyatakan, jika tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Artinya orang yang menyebutkan ayat ini adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, sehingga dia tidak memperoleh hikmat, sehingga dia tidak dapat mengenal yang Maha Kudus, mengenal akan bagaimana kehendaknya, mengenal apa yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sekali lagi dasarnya adalah takut akan Tuhan yang diajarkan kepada anak. Yang dimana takut akan Tuhan di sini berarti memiliki sikap yang tidak hanya ketakutan ketahuan berdosa, tetapi sikap yang ketahuan tidak ketahuan, baik sewaktu sendiri atau bersama orang lain, dimanapun ia akan tetap memperjuangkan sikap yang hormat kepada Tuhan. Dan benefitnya dengan hidup takut akan Tuhan, yaitu anak menjadi berhikmat, anak menjadi bijaksana. Nah, ibu-ibu mungkin merindukan akan tempat ini ataupun bapak-bapak
Ya, ini adalah Mangga 2 Square gitu ya. Nah, sewaktu tahun lalu bersama beberapa rekan mengunjungi tempat ini, ketika saya mengitari akan lorong jualan gitu, dan tanpa saya sadari ada 2 kalimat yang terus-menerus diucapkan oleh para penjual yang ada di Mangga 2, yaitu 2 kalimat itu, boleh kakak, singgah kakak. Awalnya saya nggak perhatikan gitu ya, tapi karena para penjual mengucapkan akan hal yang sama, padahal mereka memiliki toko yang berbeda-beda, menjajakan jualan yang berbeda-beda, tapi 2 kalimat ini serempak dengan sama mereka sebutkan. Boleh kakak, singgah kakak, yang artinya menawarkan pembeli untuk dapat bersinggah ke tokonya. Nah, di dalam Amsal 9 ini ada 2 macam seruan yang disebutkan oleh perempuan yang berhikmat maupun juga perempuan yang menawarkan akan kebodohan. Dan perempuan yang menawarkan hikmat ataupun menawarkan kebodohan sama-sama melakukan hal yang sama, berseru-seru. Dan bagaimana mereka melakukan hal yang sama ini tetapi dengan motivasi yang berbeda. Kalau kita melihat perempuan yang menawarkan hikmat di pasal 9 ini dari ayat yang 1 dan ke-6, dia berseru dari tempat yang tinggi untuk mengundang orang masuk ke dalam rumahnya. Nah, rumah yang dimaksudkan di sini adalah rumah orang berhikmat, yang bila kita lihat di ayat yang pertama di situ ada kata 7 tiang, yang artinya rumah itu dibangun dengan kekokohan, dasar yang tepat. Di minggu lalu di kebaktian umum, Pendeta Freddy Lai dalam Matius 7 ayat 24 telah menyampaikan bahwa dasar yang kokoh itu adalah ketika anak Tuhan dapat mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan seruan dari perempuan ini untuk mengajak anak masuk dalam undangan hikmat, yaitu bagaimana mengenal firman Tuhan dan melakukannya. Dan perempuan yang menawarkan hikmat juga menyajikan akan makanan dan berpesan kepada anak yang masuk di dalam rumah berhikmat itu untuk meninggalkan kebodohan dan mengikuti akan jalan pengertian. Karena dari sinilah anak pada akhirnya dapat mengenal akan yang Maha Kudus. Ketika dapat mengenal yang Maha Kudus, maka dia pun dituntun kepada hikmat. Dan perempuan yang menawarkan kebodohan dari ayat yang ke-13 sampai yang ke-18 juga berseru dari tempat yang tinggi untuk mengundang orang masuk ke dalam rumahnya, untuk mengundang anak masuk di dalam rumahnya. Nah, perempuan yang menawarkan kebodohan ini juga menyajikan akan makanan, baik itu roti maupun anggur. Tetapi roti dan anggur yang disajikan adalah hasil daripada curian. Tetapi perempuan ini menawarkan kepada anak bahwa ini lebih lesat. Ia mencoba menggoda anak untuk ada di dalam kebodohan. Dan pada akhirnya ketika anak tergoda untuk hidup di dalam kebodohan dengan sekilas mata bahwa itu tampaknya lebih nikmat, lebih lesat, pada akhirnya dituntun kepada dunia orang mati, yaitu di ayat yang ke-18, yaitu Seol itu sendiri. Dan tentunya di pasal 9 ini nasihat Salomo kepada anak, mau mengajak anak agar menerima akan undangan hikmat. Dan di pasal 9 ini disampaikan bahwa memang ada 2 macam orang, yaitu orang yang berhikmat maupun orang yang bodoh. Nah, orang yang berhikmat ini maupun orang yang bodoh sebenarnya sama ya dari orang yang sederhana. A simple man yang sudah disampaikan di pasal 4 dan 16. Di situ ada kata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Nah, a simple man, seorang anak yang a simple man yang sederhana, ini dikatakan bahwa adalah orang yang naif. Orang yang belum punya banyak pertimbangan yang bijaksana di dalam hal berkata, di dalam hal berpikir, di dalam hal mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Sehingga bisa saja dia seringkali keliru dan merugikan dirinya sendiri. Nah, seorang a simple man atau seorang yang naif itu cara berpikirnya adalah black and white.
yaitu kalau tidak ini, yaitu yang ini yang benar dan yang ini yang salah. Dan bukankah ini kita banyak temukan dari cara berpikir daripada anak, belum bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan ajakan undangan hikmat mengajak anak agar bisa berhikmat, mengenal apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan ketika seorang anak menanggapi akan undangan hikmat, dia yang dari a simple man itu menjadi intelligent, ya, di mana seorang yang cerdas. Nah, untuk menjadi seorang yang cerdas, dia harus mau berproses, harus memiliki kerendahan hati untuk mau dididik dan diajar. Dan tentunya hal ini membutuhkan waktu, sehingga anak pada akhirnya menjadi wise, ya, seorang yang dapat menangkap hikmat sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sedangkan kalau anak menolak akan undangan hikmat, dia yang dari a simple man menjadi a mocker, seorang pencemooh, di mana ketika ada nasihat, ketika ada hal yang membangun untuk dirinya, dia malah akan mengejek. Seorang pencemooh akan mengejek, bahkan akan membencinya. Dan pada akhirnya menjadi seorang yang wicked, evil, seorang yang jahat, dan pada akhirnya menuju kepada kebinasaan, kepada dunia orang mati itu. Dan itulah sebabnya di bagian yang tadi sudah kita baca di ayat yang ke-7 sampai 12, di situ menyatakan bahwa adalah susah untuk menyampaikan nasihat ataupun kritikan. Nah, kritikan yang dimaksudkan di sini adalah kritikan yang membangun, yang dapat membawa anak kepada hikmat, yang dapat membawa anak untuk memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Adalah susah untuk menyampaikan nasihat ataupun kritikan kepada seorang yang bodoh, seorang yang pencemooh, begitu. Karena pada akhirnya mereka akan mengejek, pada akhirnya mereka akan membenci nasihat atau kritikan yang ada. Tetapi ketika seorang anak hidup di dalam undangan hikmat, di mana dia rindu, dia yang seorang simple man, mau diajar, mau belajar, mau merendahkan hatinya, dan pada akhirnya mau mengikuti proses, pada akhirnya dia menyukai akan kebijakan. Ia akan mengasihi orang yang memberikan kritikan atau nasihat kepadanya. Karena anak ini didasari mau menyenangkan akan Tuhan, dari hidupnya yang takut akan Tuhan, dari hidupnya yang mau menghormati, memuliakan nama Tuhan. Dan dengan dia menerima akan kebijakan, akan nasihat, akan kritikan dalam hidupnya, sekalipun itu tidak mengenakan, maka anak ini yang hidup di dalam tawaran hikmat itu pada akhirnya menjadi lebih bijak, menjadi orang yang benar, yang sesuai dengan perkenanan Tuhan, di mana pada akhirnya pengetahuannya akan bertambah. Dan di dalam hidupnya dia menikmati akan proses hidupnya bersama dengan Tuhan. Bukankah hal ini adalah hal yang indah terjadi kepada anak muda ketika mengikuti akan undangan hikmat yang daripada Tuhan, dengan didasari takut akan Tuhan. Dan disinilah orang tua atau yang dikatakan sebagai orang dewasa yang telah terlebih dahulu mengikut Tuhan, berusaha memberikan akan nasihat, kritikan yang membangun kepada anak. Dan ketika mereka satu sama lain dengan didasari takut akan Tuhan dan mencoba memberikan akan nasihat yang membangun, bukan hanya yang dikritik, tetapi juga pengkritik, yaitu orang dewasa yang mengikut Tuhan itu pun mau juga ada di dalam proses, di mana pada akhirnya dengan dasar takut akan Tuhan, mereka satu dengan yang lainnya saling memberikan nasihat, saling memberikan kritikan yang membangun. Dan pada akhirnya mereka ada di dalam proses yang kedua, yaitu intelligent, di mana menjadi seorang yang cerdas, di mana di bagian ini adalah orang yang mau diajar dan belajar, di mana mau merendahkan hati, di mana mau merobohkan segala bentuk penghakiman
dan pada akhirnya mau mengambil waktu bersama untuk mengerti satu dengan yang lain agar dapat memberikan nasihat, agar dapat memberikan kritikan yang saling membangun. Dan pada akhirnya satu dengan yang lain menjadi wise, yaitu satu sama lain saling mengenal akan kehendak Tuhan dan pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Disinilah seni mengkritiknya, yaitu didasari dengan takut akan Tuhan. Dan dengan takut akan Tuhan mau berproses di dalamnya, baik itu belajar dan diajar merendahkan diri, merobohkan segala bentuk penghakiman, mau mengambil waktu bersama untuk saling mengenal satu dengan yang lain, dan pada akhirnya sekali lagi mengenal kehendak Tuhan dan memuliakannya. Dan memang kalau ada di dalam proses untuk saling mengkritik, saling memberikan nasihat, saling tidak enak, akan menimbulkan saling tidak enak satu dengan yang lain. Tetapi kalau didasari takut akan Tuhan, baik itu dari pengkritik ataupun yang mengkritik, ketika melihat ada hal yang tidak berkenan satu dengan yang lain, maka satu dengan yang lain pun akan tetap berjuang untuk menyatakannya. Dan tentunya hal ini perlu proses yang kedua, di mana belajar untuk rendah hati, belajar untuk tidak cepat-cepat menghakimi, belajar untuk memiliki waktu bersama, sehingga pada akhirnya proses nasihat, proses kritikan itu dapat diterima dengan baik. Dan pada akhirnya ketika dapat mengenal kehendak dan memuliakan nama Tuhan, ini adalah proses seumur hidup. Disinilah kita bisa melihat akan seni mengkritik, seni bagaimana saling memberikan nasihat satu dengan yang lain, nasihat yang membangun, nasihat yang sesuai dengan perkenanan Allah, sesuai dengan apa yang memuliakan nama Tuhan. Dosen saya pernah mengakui kesalahan bahwa ia pernah salah dalam menghakimi mahasiswanya. Jadi suatu waktu ada mahasiswa yang datang ke kantornya dengan sepatu yang robek. Dan di dalam hati dosen ini mengatakan tidak sopan benar ini mahasiswa memakai sepatu yang robek datang ke kantor saya. Namun dengan singkat cerita, setelah beberapa waktu kemudian lewat relasi satu dengan yang lain, dosen ini pun baru tahu kalau mahasiswanya sedang kesulitan keuangan dan harus menabung sekian waktu untuk dapat membeli sepatu yang robek. Ketika mengetahui akan hal ini, dosen saya pun meminta ampun kepada Tuhan. Ia yang cepat menghakimi, ia yang bahkan hampir mengeluarkan akan kritikan kepada mahasiswanya. Dan sebagai bentuk dia minta ampun, dia pun membelikan kepada mahasiswanya sepatu yang baru. Dalam pelayanan saya kepada anak muda, saya juga pernah melakukan yang namanya kesalahan. Saya sangat tidak sabar dengan anak muda yang sering tidak on time. Saya bahkan pernah di dalam proyek pelayanan yang ada yang membutuhkan latihan demi latihan, saya mengenakan denda kepada anak-anak yang datang terlambat. Dan peraturan denda ini mempan untuk sekian waktu di dalam proses latihan yang ada. Tapi setelah pelayanan selesai, apakah hal ini masih mempan kepada anak-anak muda yang saya layani pada waktu itu? Ternyata tidak. Mereka masih saja tetap tidak on time. Dan ketika saya merenungkan akan pada waktu itu, bagaimana ya saya menasehati akan anak muda untuk bisa on time ketika datang ke gereja, saya pun merenungkan bahwa ternyata pendekatannya adalah salah. Pendekatan selama ini bukan lagi yang otoriter, tetapi bagaimana belajar untuk mengerti mereka terlebih dahulu. Belajar untuk berelasi pada mereka terlebih dahulu. Dan pada akhirnya ketika saya mencoba akan pendekatan itu, saya pun mendapati bahwa memang mental daripada anak-anak muda sekarang mulai kurang begitu ya, karena diakibatkan oleh proses budaya teknologi yang sangat cepat berkembang dan memanjakan mereka. Dan kesalahan bukan 100% daripada mereka, tetapi mereka adalah bentukan budaya. Dan bagaimana ketika saya belajar untuk melatih mental mereka supaya on time, saya pun belajar untuk mendekati mereka secara relasi
bagaimana saya memiliki waktu bersama dengan mereka terlebih dahulu, dan bagaimana pelan-pelan memberikan akan nasihat, memberikan akan kritikan. Antara yang muda ataupun yang tua sering merasa bahwa mereka satu dengan yang lainnya tidak cocok. Nah, Grant Skeldon dalam bukunya The Patient Generation yang berbicara tentang pemuridan di kalangan milenial, berbicara sebenarnya anak muda lebih merindukan, yaitu lebih dari sekedar memberi mereka informasi melalui khotbah ataupun pembinaan, lebih dari sekedar memberikan mereka fasilitas melalui musik maupun ruangan. Anak muda memerlukan waktu bersama orang dewasa lainnya di dalam gereja untuk mengajarkan mereka tentang kehidupan dan nilai-nilai Kristus. Dan dia pun menyatakan bahwa anak muda rindu dimuridkan oleh orang dewasa atau pemimpin di dalam gereja. Tapi bukankah kita mendapati bahwa seringkali di gereja hanya menyediakan pengajaran ataupun fasilitas kepada mereka tanpa mendampingi mereka. Dan sebenarnya Grant Skeldon pun mengungkapkan bahwa anak muda merindukan bagaimana ada seorang dewasa atau pemimpin gereja, baik itu hamba Tuhan, baik itu para aktivis majelis ataupun orang tua mereka sendiri, di dalam bagaimana membimbing mereka untuk menghadapi akan kehidupan yang bukan hanya di gereja, tetapi dalam lingkungan kehidupan mereka. Ketika mereka berada di sekolah, ketika mereka berada di tempat kuliah, ketika mereka ada di lingkungan bermain mereka. Seringkali mereka punya pertanyaan-pertanyaan, namun tidak dapat dijawab di gereja, dan pada akhirnya mereka mencari di tempat lain. Namun Grant Skeldon mengatakan bahwa gereja tidak perlu putus asa. Mengetahui akan fakta ini, seharusnya ini adalah potensi dalam kepemimpinan gereja, di mana kepemimpinan gereja dapat mengusahakan akan pemuridan kepada anak muda, yaitu seperti seorang ayah yang berjuang merebut hati anaknya agar mengalami pembaruan dan kegerakan Injil. Dan hal ini tentunya perlu, seperti yang saya ungkapkan tadi, seni mengkritik, yaitu baik anak muda maupun yang tua sama-sama memiliki takut akan Tuhan, sama-sama mau belajar dan diajar, sama-sama mau merendahkan hati, sama-sama mau merebukan akan segala bentuk penghakiman, sama-sama mau berproses sehingga mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang memuliakannya. Dan Doug Hewar menyatakan seperti ini, koreksi yang terus-menerus dilakukan akan membuat Anda mantap di dalam jalan kebenaran. Kita sudah datang kepada Kristus untuk belajar tentang hal-hal baru dan mendapatkan hidup yang lebih baik. Anda harus terbuka terhadap koreksi dalam segala aspek kehidupan Anda. Setiap aspek kehidupan Anda saling terkait satu dengan yang lain, baik yang muda ataupun yang tua. Itu sebabnya Anda membutuhkan koreksi pada hampir setiap bidang kehidupan. Biarlah melalui tema seni mengkritik pada malam hari ini yang terambil di dalam Amsal 9, kita pun bersama-sama mau berjuang untuk hidup takut akan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, mari kita memberikan nasihat, kritikan yang membangun satu dengan yang lainnya untuk pada akhirnya melakukan apa yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Dan tentunya ini adalah proses yang panjang, proses di mana mau belajar dan diajar, proses yang di mana membutuhkan kerendahan hati satu dengan yang lain, tidak cepat-cepat menghakimi, tetapi memiliki waktu bersama untuk saling mengenal sebagai tubuh Kristus di dalam bagaimana saling melengkapi, memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang semakin mendorong kita untuk memuliakan Tuhan di gereja, sebagai gereja yang Tuhan percayakan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang berbicara kepada setiap kami. Ya Tuhan, baik kami yang muda, yang masih terus harus belajar, ataupun kepada para yang tua, para pemimpin, para orang tua, para hamba Tuhan, para majelis, para aktivis yang
dewasa dalam kerohaniannya. Biarlah ya Tuhan kami boleh terus ada di dalam proses untuk mau dibimbing, diiring oleh Engkau, untuk boleh ada di dalam hikmat-Mu ya Tuhan. Dan berikanlah kami hati yang takut akan Engkau, karena kami belajar bahwa dengan hati yang takut akan Engkau, kami pun pada akhirnya memiliki kerendahan hati untuk mau diajar dan belajar. Kami tidak cepat-cepat menghakimi, tetapi dengan pengenalan kami satu dengan yang lain, kami bisa saling membangun. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk boleh ada di dalam proses ini. Dan dengan tentunya bersama Engkau, dengan tentunya kekuatan daripada kasih karunia-Mu saja, kekuatan daripada Engkau ya Allah Roh Kudus. Dan tuntunlah kami untuk sekali lagi boleh memuliakan Engkau. Terima kasih untuk kebaktian doa kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk pujian, terima kasih untuk doa, terima kasih untuk firman Tuhan. Dan berkatilah kami di waktu selanjutnya untuk boleh terus bertumbuh memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kebaktian doa kita selesai, silakan jemaat bersaat teduh.